Halo, saya Sofia, lulusan Bachelor of Arts in Fashion di NAFA, collaborate dengan University of East London pada tahun 2017. Jadi hari ini adalah sesi sharing thoughts and sharing session selama saya di NAFA. Jadi, kenapa saya memilih NAFA? Why I choose NAFA? Kenapa saya memilih NAFA? Menurut saya, NAFA itu jika dibandingkan dengan yang lainnya, NAFA lebih value arts, lebih ke kreativitas, dan membiarkan kita mengeksplor apapun itu tanpa limit. Dan gak ada restriction. Jadi final collection dari fashion department di NAFA itu rata-rata tidak bisa dipakai dalam keseharian. Tetapi itu bukan menjadi suatu hal yang membuat murid-murid untuk stop berkreativitas, karena NAFA mengajarkan kita untuk appreciate arts. Sama seperti fashion di London atau dimanapun itu, dimana mereka have high value on arts. Maka dari itu lebih banyak murid lulusan NAFA yang terpilih untuk tampil di Graduate Fashion Week di London dibandingkan dengan university atau college lainnya di Singapura. Jadi kita langsung saja ke pembahasan topiknya ya. Jadi persiapan apa aja sih yang diperlukan untuk masuk NAFA? Persiapan untuk masuk NAFA. Persiapan apa aja? Siapkan mental. Kalau kamu tidak mempunyai technical basic, itu bukan jadi suatu masalah, karena semua fundamentalnya akan diajarin di NAFA dari yang paling basic sekali. Jika kamu mau mempersiapkan diri untuk belajar technical stuff seperti menjahit atau menggambar fashion illustration, itu akan lebih bagus. Tetapi tidak usah berkecil hati. Kalau misalnya kamu tidak mempunyai semua basic itu, karena semua itu akan diajarin pada saat kuliah di NAFA. Jadi yang paling penting itu jangan takut untuk berkreativitas, mencoba dan mengeksplor. Nah, siapkan mental. Jangan takut untuk berkreativitas, mencoba dan mengeksplor. Kok nggak kelihatan ya? Nah, nextnya itu bagaimana sih dengan mentalitas ketika kuliah di NAFA? Mentalitas kuliah di NAFA. Nah, bagaimana dengan mentalitas kuliah di NAFA? Jadi apapun itu usahakan dibawa santai dan enjoy prosesnya. Jangan anggap itu sebagai beban. Maka kamu tidak akan terlalu stres di samping dari banyaknya homework dari lecturer. Ingat, jangan takut untuk bertanya. Jangan takut bertanya kepada lecturer. Lebih baik bertanya kepada mereka yang telah berpengalaman berpuluh-puluh tahun daripada tanya teman karena takut atau grogi atau malu. Padahal kan kalian sama-sama mencari ilmu ya di NAFA ya, dan lingkungannya itu sama. Jadi bagusan tanya kepada guru. Nah, nextnya itu adalah bagaimana proses belajar dan lingkungan di NAFA. Proses belajar dan lingkungan di NAFA. Nah,
Rata-rata hampir semua lecturer di NAFA mengajarkan dengan sangat detail dan benar-benar harus diperhatikan kalau sedang dijelaskan karena they won't repeat twice unless you ask. No repeat twice unless you ask. Jadi seperti yang sudah saya ingatkan barusan, jangan takut untuk bertanya. Nah, kalau lingkungannya sih di NAFA ya, NAFA menyediakan banyak ini saya lagi jelaskan tentang fashion department. Fashion department di NAFA itu mereka menyediakan banyak fasilitas seperti screen printing, laser cutting machine, embroidery machine, weaving tools, dan sebagainya. Jadi screen printing itu dia kayak sablon. Laser cutting machine itu dia adalah mesin untuk memotong kain. Dimana kalau misalnya kain ya, kalau kita pakai gunting, pasti dia bakal fray ya, karena serat-seratnya keluar. Nah, kalau laser cutting itu dia nggak bakal ada fray. Jadi yang finishing cut gitu. Embroidery machine yang seperti saya nggak ada contohnya ya. Embroidery machine itu dia kayak buat motif-motif pakai benang. Biasanya kan kita buat manual ya. Kalau di sana mereka sudah ada mesinnya. Dan weaving tools. Jadi setiap murid akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba semua fasilitas di NAFA. Apalagi saya yang tamatan tahun 2017. Sekarang sudah tahun 2021. Dalam 4 tahun ini pastinya sudah ada lebih banyak perkembangan lagi di NAFA. Selain fasilitas di fashion, kita juga bisa menggunakan fasilitas di departemen lainnya seperti 3D dan metalsmithing. Jika kalian ingin membuat produk 3D dari komputer atau membuat jewelry untuk collection kalian, kita yang dari fashion department boleh memakai fasilitas dari departemen lainnya. Tapi nggak usah khawatir, akan ada kesempatan untuk kita dari departemen fashion untuk memilih ikut kelas tambahan. Anggap aja seperti kelas ekstrakurikuler untuk mempelajari pelajaran yang menarik perhatian yang di luar dari fashion knowledge ya. Jadi walaupun NAFA itu terbagi menjadi banyak department, tapi kita saling sharing ilmu dan selalu welcome dan sebaliknya. Nah, untuk next questionnya, apakah internship itu penting dan apa pengaruhnya? Apakah internship itu penting dan bagaimana internship bisa berpengaruh untuk pelajaran di NAFA? Menurut saya ini sangat penting. Ketika kita menjalani internship, banyak sekali ilmu yang kita dapat yang bisa diaplikasikan di kuliah nanti. Banyak kok role internship di fashion, beberapa di antaranya adalah bagaimana kita branding dan handle customer jika kerja di retail. Nah, ini sih cocok untuk yang bagian fashion merchandising. Nah, kalau untuk yang bagian fashion design, kita juga bisa berpikir arti dari desain dan teknik-tekniknya jika kita kerja di bagian workshop. Jadi, apapun itu yang kamu dapat dari internship sangat penting karena kamu jadi bisa mulai berpikir lebih dalam dari sudut pandang branding dan designing di dunia nyata. Sedangkan kok di NAFA kan lebih ke arts ya, lebih ke bagaimana kita apply arts ke baju. Nah, dari sisi sini kita bisa mulai belajar bagaimana branding dan designing di dunia nyata. Untuk next stepnya, next question, apakah pelajaran di NAFA berlaku ketika bekerja? Yang ini saya bisa katakan bisa dibuat ya perbandingannya dalam presentasi. Kalau untuk knowledge technical staff
technical staff. Dari kuliah itu hanya 20%. Sisanya adalah ilmu yang akan kita peroleh ketika bekerja nanti. Jadi lebih detailnya itu 20% technical staff. 20% itu adalah ide atau trends atau cara berpikir kita dari fresh graduate. Kan kita baru fresh graduate ya. Jadi otomatis pemikiran kita lebih fresh. Itu adalah 20%. Nah, sisanya 60% itu adalah yang akan kita dapat ketika kita bekerja. Jadi apapun itu semua selalu kita lebih mempelajari lebih dalam ketika kita bekerja nanti. Nah, nextnya adalah next. Yang paling penting dari semuanya adalah lowongan pekerjaan. Ekspektasi ketika bekerja. Mentalitas bekerja setelah lulus NAFA. Setelah lulus dari NAFA. Jadi, bagaimana dengan lowongan pekerjaan, ekspektasi bekerja, dan mentalitas bekerja setelah lulus dari NAFA di Singapura? Nah, kita poin yang pertama ya, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, untuk poin yang pertama, untuk lowongan, sebenarnya lowongan itu ada dua cara. Satu dari apply website. Satu lagi dari recommendation. Jadi untuk yang apply website, nah untuk yang apply website itu kan tiap tahun ada perusahaan yang selalu buka lowongan, misalnya di Jobstreet atau di LinkedIn atau banyak lainnya. Jadi bisa dengan cara apply website. Nah, kedua itu adalah rekomendasi dari guru. Kita bisa coba tanya kepada guru, kepada lecturer, apakah ada temannya atau kenalannya yang sedang buka lowongan. Percaya deh, trust me, cara yang kedua ini ya. Cara yang ini satu, yang A deh, ini yang B. Nah, cara yang B itu yang paling cepat dan efisien, karena perusahaan itu akan lebih gampang untuk terima staffnya kalau direkomendasi langsung dari orang yang dia kenal. Jadi misalnya nih, kayak kamu nyari kerja, kamu nanya guru lecturer A. Jadi karena secara gurunya sudah kenal kamu, maka mereka akan lebih percaya lebih percaya untuk highly recommend lah, maksudnya begitu. Karena perusahaan itu akan lebih gampang untuk terima kamu secara kamu direkomendasi langsung oleh lecturer, jadi chance-nya lebih tinggi. Tetapi kamu harus termasuk dalam kategori murid yang berprestasi dan memberi kesan kepada lecturer. Kalau tidak berprestasi tapi memberi kesan itu juga bisa sih. Jadi makanya harus rajin. Jangan malas, harus rajin. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, mentalitas ya. Nah, untuk ekspektasi kedua dan ketiga nih, ekspektasi dan mentalitas. Nah, untuk ekspektasi dan mentalitas bekerja di Singapura, saya hanya bisa bilang jangan malas dan menunda waktu. Ini apply di semuanya ya, bukan hanya di Singapura saja. Bekerjalah layaknya kalian menganggap perusahaan itu adalah perusahaan kalian sendiri. Jangan malas. Jangan menunda waktu menumpuk.
Maksudnya itu dari jangan menunda waktu itu, jangan semuanya kayak besok aja. Karena percaya deh, ketika kita bekerja, working environment-nya itu benar-benar sangat cepat. Beda halnya seperti ketika kita di sekolah. Jadi bekerjalah layaknya kalian menganggap perusahaan itu ada perusahaan kalian sendiri. Jangan disuruh baru dikerjain. Selalu ada inisiatif dalam melakukan apapun itu. Karena dunia luar itu nyata dan kejam, tidak seperti saat kuliah. Karena jika gagal, kita bisa tinggal retake modul yang gagal. Kalau di dunia kerja tidak ada yang namanya retake. Kalau gagal, ulang lagi dari nol. Bisa juga. Yang paling worst case scenario itu kita dipecat. Jadi, yang penting apapun itu selalu dikerjakan dengan penuh passion. Karena ini adalah jalan dari career yang kamu pilih sendiri. Jadi, sekian thoughts dan sharing session aku mengenai Nafa di fashion department. Jika dari kalian yang ingin menanya lebih, bisa kontak ke Smartway untuk info saya lebih lanjut. Jadi, thank you and good luck.